Selamat datang di Facebook dan Instagram Tante Yuni. Putri Tujuh dan Kutukan Raja Kecil. Di tanah Melayu pesisir Sumatera, hidup sebuah legenda tragis yang hingga kini masih diceritakan dengan nada duka dan peringatan adat. Kisah itu dikenal sebagai Putri Tujuh dan Kutukan Raja Kecil, sebuah cerita tentang kecantikan, keserakahan, penolakan cinta, dan kutukan yang mengubah takdir sebuah kerajaan. Legenda ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kehancuran. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan Melayu yang makmur. Raja yang memerintah dikenal sebagai Raja Kecil, seorang penguasa yang kaya dan berkuasa, namun memiliki sifat angkuh dan keras kepala. Di kerajaan itu, hiduplah 7 orang putri bersaudara, anak-anak dari raja sebelumnya yang telah wafat. Ketujuh putri tersebut terkenal bukan hanya karena kecantikan mereka, tetapi juga karena kesantunan, kecerdasan, dan kebersamaan yang erat. Putri sulung menjadi pelindung adik-adiknya. Mereka hidup sederhana di istana lama, jauh dari intrik kekuasaan. Rakyat mencintai mereka karena sering turun membantu orang kecil dan tidak pernah bersikap sombong. Kecantikan Putri Tujuh tersohor hingga ke telinga Raja Kecil. Melihat hal itu, tumbuhlah niat buruk di hatinya. Ia ingin memperistri salah satu dari Putri Tujuh demi memperkuat kekuasaan dan menguasai sepenuhnya warisan kerajaan lama. Raja Kecil mengirim utusan untuk melamar. Namun Putri Tujuh dengan tegas menolak. Mereka mengetahui sifat Raja Kecil yang kejam dan tidak ingin menyerahkan diri pada pernikahan yang hanya didasari ambisi. Penolakan itu membuat Raja Kecil murka. Harga dirinya sebagai raja terluka. Baginya, penolakan tersebut adalah penghinaan besar. Dengan amarah yang membara, Raja Kecil memerintahkan agar Putri Tujuh ditangkap. Mengetahui ancaman itu, Putri Tujuh melarikan diri ke sebuah bukit dan bersembunyi di dalam gua. Di tempat sunyi itu, mereka berdoa dengan penuh ketakutan, memohon perlindungan agar terhindar dari kezaliman. Ketika pasukan Raja Kecil menemukan gua persembunyian tersebut, terjadi peristiwa mengerikan. Menurut legenda, bumi bergetar, angin berputar kencang, dan gua itu runtuh menutup rapat. Putri Tujuh terkubur hidup-hidup di dalamnya. Sebelum gua tertutup sepenuhnya, terdengar jeritan dan doa yang menggetarkan alam. Sejak saat itu, kerajaan Raja Kecil tidak pernah lagi tenang. Penyakit menyerang istana, hasil bumi gagal panen, dan rakyat hidup dalam penderitaan. Raja Kecil jatuh sakit misterius dan tidak pernah sembuh. Para tetua adat mengatakan bahwa itu adalah kutukan Putri Tujuh, hukuman atas keserakahan dan kezaliman sang raja. Tempat runtuhnya gua tersebut kemudian dianggap keramat. Masyarakat percaya arwah Putri Tujuh masih menjaga tempat itu, menjadi pengingat bahwa perempuan yang teraniaya tidak pernah benar-benar kalah. Mereka mungkin diam, tetapi doa dan air mata mereka mampu mengguncang kekuasaan yang zalim. Legenda Putri Tujuh dan Kutukan Raja Kecil mengajarkan bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, kekuasaan harus dijalankan dengan adab, dan keserakahan selalu berujung petaka. Kisah ini diwariskan agar para pemimpin belajar menahan hawa nafsu dan rakyat tidak lupa bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya. Hingga kini, legenda Putri Tujuh masih hidup di tengah masyarakat Melayu. Ia diceritakan dengan suara lirih namun penuh makna, sebagai simbol keberanian menolak kezaliman dan bukti bahwa kutukan terbesar lahir dari keangkuhan manusia sendiri. Bagaimana menurutmu kisah Putri Tujuh ini? Apakah kutukan Raja Kecil hanyalah legenda, atau peringatan abadi tentang bahaya kekuasaan tanpa hati nurani? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan bagikan agar kisah tragis penuh pesan ini terus dikenal luas di Facebook Tante Yuni.